Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 3 unit truk milik perusahaan pengembang tol Serang Panimbang terbakar. Supir mobil tinggi. Korban judi daring bisa terima bansos. Pembangunan jalan di Kota Serang tidak sesuai spesifikasi. Unjuk rasa ratusan buruh PT Sinar Surya Abadi Sejahtera di Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, diwarnai kericuhan. Unjuk rasa yang awalnya berjalan damai sempat memanas saat buruh memaksa pihak perusahaan agar mengizinkan rekan mereka yang ada di dalam pabrik ikut berunjuk rasa. Bahkan masa buruh sempat menutup jalan raya Serang, Jakarta. Kericuhan mereda saat pihak perusahaan mengizinkan para buruh yang bekerja untuk ikut melakukan unjuk rasa. Unjuk rasa yang dilakukan buruh PT SAS ini buntut dari mutasinya rekan-rekan mereka secara sepihak oleh perusahaan. Buruh menilai mutasi sejumlah buruh yang dilakukan pihak perusahaan diduga dipaksakan dan bukan murni kebutuhan kerja. Selain itu, pihak perusahaan juga dianggap melanggar aturan karena banyak buruh yang dibayar tidak sesuai dengan ketentuan atau di bawah UMK. Hari ini kita menuntut aksi untuk mempekerjakan kembali semua pengurus yang dimutasi ke Jakarta. Itu tuntutan kami. Yang kedua, kita menuntut upah untuk dinaikkan karena upah kami itu jauh dari UMR, cuma 80.000 per harinya. Rencananya hari Kamis kita adakan demo tiap hari Kamis itu. Kalau untuk masalah aksi itu beberapa hari kita belum ada titik terang, kecuali kalau misalkan dari perusahaannya ada titik temu, mungkin hari ini juga beres. Tapi kalau hari ini tidak ada keputusan, mungkin berlanjut untuk minggu depannya juga. Sementara itu, pihak perusahaan mengakui mutasi karyawan tersebut sesuai kebutuhan perusahaan dan bersifat sementara. Nantinya, ke-10 buruh yang dimutasi ke Jakarta ini akan kembali lagi ke perusahaan semula di Cikande. Kuasakan dari serikatnya untuk teman-teman kita di sana. Kita kan memberikan opsi untuk mengikuti aturan, mengikuti kita bahwa mereka tuh mengiyakan lah untuk dipindahkan, dimutasikan. Kenapa? Karena pertimbangan kita ada perbantuan, ada minta bantuan lah dari pihak pusat ke pihak Cikande ini, gitu loh, Pak. Itu aja sih. Bahwa kita tuh memutasi itu juga memang ada permintaan bantuan dan memang saat ini yang ada pekerjaan di sana. Gitu loh. Akibat unjuk rasa buruh ini, arus lalu lintas di Jalan Raya Serang, Jakarta sempat mengalami kemacetan panjang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Hingga saat ini penyebaran penyakit demam berdarah dengue atau DBD di Kabupaten Serang masih tinggi. Salah satu wilayah yang cukup tinggi penyebaran yakni Kecamatan Jawilan. Jika dibandingkan periode yang sama, jumlah penderita DBD tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Puskesmas Jawilan Jumat lalu bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Serang dan juga Muspika Jawilan mengecek langsung ke rumah-rumah warga untuk memberikan edukasi dan pemberian ABT kepada warga. Kegiatan ini juga dilakukan bertepatan dengan peringatan Asian Dengue Day di kantor Desa Junti, Kecamatan Jawilan. Desa Junti merupakan urutan pertama kasus DBD di Kecamatan Jawilan dan urutan ketiga di Kabupaten Serang. Tentang Asian
Sewu Day atau Hari Demam Berdarah Singkat ASEAN, di mana jatuh pada tanggal 15 Juni. Di sini dilaksanakan di Desa Junti karena Junti itu banyak kasus DBD-nya. Di tahun 2023 DBD satu kecamatan Jaulan ada 20 ke 32 orang yang kontak dengan puskesmas. Di Junti kita ada 11 orang. Kemudian 2024 ini di Junti juga masih terjadi DBD sekitar 5 orang yang sudah hasil dari laboratorium. Peningkatan penyakit demam berdarah dengue di Kabupaten Serang sendiri sangat tinggi. Untuk Kecamatan Jawilan berada di urutan ketiga dan Kecamatan Cikande di urutan pertama. DBD ASEAN DBD yang jatuh pada tanggal 15 Juni, kita Kabupaten Serang mengadakan gerakan PSN secara serentak di semua kecamatan. Gerakan ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat DBD yang ada di Kabupaten Serang. Untuk mencegah peningkatan penyakit DBD, warga disarankan menjaga kebersihan dengan cara 3M, yakni menguras, mengubur, dan menutup. Dan jangan sampai ada sampah-sampah yang menumpuk. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Jalan di kota Serang masih banyak yang rusak, tak kunjung diperbaiki. Rupanya hal tersebut menjadi temuan BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Perwakilan Banten, menemukan pembangunan jalan di kota Serang tidak sesuai dengan spesifikasi. Hal tersebut berdasarkan anggaran Pemkot Serang sebesar 135 miliar rupiah untuk pembangunan jalan irigasi dan jaringan. Kemudian hingga Desember direalisasikan 127 miliar rupiah. Namun hanya 99 miliar rupiah yang digunakan Dinas PUPR Kota Serang untuk proyek pembangunan jalan tersebut. Kadis PUPR Kota Serang, Iwan Sunardi, Jumat lalu mengatakan ada beberapa perbedaan uji lab antara BPK dan PUPR. Ia menafikan bahwa hal tersebut tidak terjadi di Kota Serang. Pastinya kita akan mencoba mungkin nanti diprakarsai oleh PUPR provinsi, karena kita kalau bisa seprovinsi Banten harus satu suara dan duduk bersama. Ini solusinya seperti apa sehingga jadi kabupaten kota yang ada di provinsi Banten ini satu suara. Artinya ada perbedaan uji ya, gitu Pak. Jadi tidak hanya kota Serang, sekali lagi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, termasuk Provinsi Banten sendiri gitu. Itu terjadi hal yang sama. Jadi PUPR Kota Serang sudah baik mengerjakan. Kalau bicara spesifikasi tentunya kita kalau bicara beton itu kan sesuai dengan spesifikasi dan pesanan dari pihak pelaksana ke pihak penyedia beton. Nah, setelah terpasang hasilnya yaitu dari hasil uji mutu yang dilakukan oleh laboratorium. Mirisnya, temuan tersebut di tengah banyaknya keluhan masyarakat terkait jalan yang masih rusak di Kota Serang. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang.